menggunakan HPL kombinasi putih dan hitam. Oke, sebelumnya jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar channel ini lebih maju dan bisa menjadi sumber inspirasi untuk kita semua. Untuk mengetahui prosesnya dalam pembuatan meja ini, ikuti terus video ini dan jangan di-skip. Langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah membuat bingkainya dengan tebal triplek 12 mili dan lebar potongan 8-10 cm. Lalu kita potong triplek 9 mili untuk panel sesuai dengan ukuran. Tapi kali ini saya menggunakan ukuran untuk lebar dan panjang. Lebar 55 cm dan panjang 95 cm. Lalu kita potong bingkai sesuai dengan panel-panel yang direncanakan. Setelah itu kita gunakan lem untuk aplikasinya ya, untuk membuat panel agar lebih kuat karena ini bahannya multiplek atau triplek. Setelah dilem baru kita akan sekrup atau dipaku. Setelah semua panel-panel terbentuk, kita lanjut untuk pemotongan HPL sesuai dengan panel-panelnya. Kali ini saya memotong menggunakan cutter dan juga penggaris biar lebih simpel dan praktis dan tentunya bebas debu. Setelah pemotongan HPL selesai, lanjut kita aplikasikan menggunakan lem fog atau lem HPL atau lem serbaguna, lem kuning lah intinya. Dan jangan lupa untuk pengaplikasian HPL, kita tunggu lemnya itu sampai agak kering, minimal dipegang tangan itu sudah tidak lengket. Bisa kita tunggu 10-15 menit sebelum pengaplikasian HPL.
Setelah HPL menempel sempurna, kita bisa kikir dengan menggunakan kikir HPL atau kikir yang halus, juga bisa menggunakan trimmer. Tapi kali ini saya masih menggunakan siku untuk mengikirnya. Ini sikunya multifungsi, selain untuk menyiku juga bisa untuk mengikir HPL. Dan setelah dikikir keliling, kita gunakan amplas untuk menghaluskan atau merapikan sudutnya, biar nanti pemasangan enjingnya itu lebih mudah ya, lebih halus dan lebih rapi. Lanjut untuk pembuatan buffet kecil di bawah meja, saya menggunakan trimmer untuk menyepongnya. Menyepong itu apa ya? Menyepong itu melubangi kecil, nanti untuk sekat dan juga rak di buffet kecil di bawah meja. Nah, seperti ini ya, lubangnya tadi untuk rak dan sekat untuk buffet kecil. Dan jangan lupa di setiap pengaplikasian atau perakitan selalu gunakan lem, karena ini bahannya multiplek atau triplek, itu akan lebih kuat bila menggunakan lem. Setelah itu baru disekrup atau dipaku. Lanjut ke penyangga meja dan juga buffet penyangga mejanya. Ini saya menggunakan HPL dengan kombinasi hitam, putih dan hitam. Jadi ada variasi strip putih di tengah ya. Kita lem dulu HPL-nya, lalu kita keringkan, lalu kita aplikasikan di medianya. Intinya untuk membuat kombinasi warna itu ada di sambungannya itu ya, sambungan tengah itu harus rapi dan nggak boleh bergelombang, nanti bisa kelihatan, harus rapi sekali. Untuk teman-teman dan kawan-kawan tidak perlu menunggu jadi tukang-tukang profesional dan tukang-tukang handal untuk tetap berkreasi di rumah. Asal kita terus belajar dan belajar, kita pasti mampu untuk berkreasi dan tetap produktif di rumah. Dan jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng agar rekan-rekan dan teman-teman tahu update-update video terbaru dari kami. Dan dukung terus channel Serba DIY agar semakin berkembang dan semakin maju, dan semoga bisa menjadi sumber-sumber inspirasi dan juga sumber-sumber motivasi untuk kita semua.
Karena bagian bawah meja ini tidak menggunakan finishing HPL atau tidak ada lapisan HPL, kita harus mengecatnya. Warna bisa apa saja, yang penting dicat sampai rata agar bisa lebih tahan lembab dan tidak mudah berjamur. Setelah catnya mengering, nanti kita bisa lanjut untuk assembling atau perakitan. Kita gunakan skrup atau paku, tapi sebelumnya jangan lupa untuk pengaplikasian atau untuk perakitan triplek harus menggunakan lem ya, biar lebih kuat dan kokoh. Lalu kita pasangkan kaki karet yang tingginya 2,5 cm agar triplek tidak menempel di lantai atau di keramik, karena itu bisa membuatnya lembab dan mudah berjamur. Kita kasih penyangga 2,5 cm untuk lebih aman ya. Dan dalam setiap perakitan jangan lupa selalu gunakan lem untuk hasil yang lebih kokoh. Untuk kali ini saya masih menggunakan lem kayu, ini merek Presto ya. Dan setelah itu kita rakit meja bagian atas, lalu kita skrup. Dan harus hati-hati, skrup tidak boleh menonjol karena bisa mengganggu dalam pemasangan HPL nya nanti. Setelah proses perakitan selesai, kita lanjut pengamplasan. Kita harus teliti, kalau ada skrup atau paku yang menonjol kita harus meratakan, dan kalau ada triplek-triplek yang bergelombang kita harus meratakan semaksimal mungkin, karena itu sangat mempengaruhi hasilnya nanti ya. Karena ini finishing lapis HPL, jadi kita harus meratakan semaksimal mungkin agar nanti hasilnya itu bisa datar seperti kaca liben ya. Oke, setelah pengeleman HPL selesai, kita sisihkan dulu. Lanjut pengeleman media atau mejanya ya. Kita ratakan, harus rata dan tidak boleh ada yang merendil-merendil atau yang ngerompol-ngerompol. Setelah lem sudah rata, kita diamkan selama 10-15 menit agar lemnya kering dulu, baru kita aplikasikan. Kita tekan menggunakan lap agar lem antara HPL dan meja menempel sempurna dan sangat kuat. Kita tekan dengan menggunakan lap atau kain. Lalu setelah itu kita kikir, bisa menggunakan kikir HPL
atau juga bisa menggunakan trimmer. Tapi kali ini saya masih menggunakan siku agar bebas debu dan simple ya. Dan setelah pengikiran kita bisa menggunakan amplas 120 lanjut ke 360 atau di atasnya agar lebih halus. Oke, terima kasih sudah mengikuti langkah demi langkah, tahap demi tahap proses pembuatan meja tamu minimalis. Dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe, dan juga nyalakan lonceng agar tahu video-video terbaru dari kami. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.